Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat ceria berbagi, pada kesempatan hari ini kita bertemu bersama Kak Slen dan teman Kak Slen. Yo, aku Nyonget. Pada kesempatan kali ini Kak Slen akan berbagi ceria. Berbagi cerita tepatnya. Iya kak, berbagi ceria dan cerita bersama channel BTV. Nah, sahabat ceria berbagi, pada kesempatan hari ini Kak Slen akan bercerita tentang sosok anak yang solihah. Dia dalam keadaan buta, namun tidak merasa bahwa kebutaan itu sebagai penyebab dia untuk tidak beribadah kepada Allah, namun tetap semangat beribadah kepada Allah. Nah, adik-adik sahabat ceria berbagi, siap mendengarkan cerita dari Kak Slen? Dan ingat, nanti juga ada senandung yang dinyanyikan oleh teman Kak Slen ini. Iya, teman-teman sahabat ceria berbagi, nanti di akhir penghujung acara Nyonget akan bernyanyi untuk sahabat ceria berbagi. Nah, simak ceritanya. Duduk yang rapi, tetap di rumah, dan jangan lupa apabila keluar rumah memakai masker supaya kita memutus rantai COVID-19. Pagi itu ayam jantan berkokok. Seorang anak gadis mendengar kokok ayam jantan lalu bangun dari tempat tidurnya. Di kejauhan terdengar sayup-sayup suara azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan subuh yang bergema bersaut-sautan dari satu masjid ke masjid yang lain membangunkan semangat anak gadis yang bernama Amirah ini. Sudah pagi. Aku harus bangun pagi dan segera bergegas menuju kamar mandi untuk ambil air wudhu. Adik-adik sahabat ceria berbagi, tentu saja dalam kondisi mata yang buta, jalan anak gadis bernama Amirah ini sedikit tertatih. Matanya yang buta dan dituntun oleh tongkat, ia menuju ke kamar mandi. Dunia ini gelap bagi mataku yang tidak melihat, tapi bagi hatiku tentu tidak gelap karena aku menuju panggilan Allah. Aku menuju ke kamar mandi. Sahabat ceria berbagi, Amirah menuju ke kamar mandi, lalu ia mendapatinya pintu kamar mandi masih tertutup. Pintu kamar mandinya masih tertutup. Aku harus masuk kamar mandi. Dibukalah pintu kamar mandi itu. Stop dulu adik-adik sahabat ceria berbagi. Ingat, kalau mau masuk kamar mandi, mendahulukan kaki kiri apa kaki kanan? Iya, benar sekali. Apanya, Met? Kalau masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Iya benar, mendahulukan kaki kiri. Ketika Amirah mau masuk ke kamar mandi, dia tertahan juga. Kenapa kak? Kan belum berdoa.
Iya adik-adik, lagi-lagi pasti adik-adik sudah hafal apa bagaimana doa mau masuk kamar mandi. Siapa yang bisa? Aku. Memang bisa nyemat? Tentu dong. Ya, tapi kita berikan kepada sahabat kita yang ada di rumah. Oke. Nah, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, adik-adik sahabat ceria berbagi, Amira melangkahkan kaki kirinya masuk ke kamar mandi, kemudian mengambil air wudhu. Dan setelah mengambil air wudhu, Amira keluar dari Kamar mandi. pakai apa nyomet? Mendahulukan kaki kanan. Iya, benar sekali. Nyomet pinter. Iya dong, aku setiap hari kalau keluar dan masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Dan jangan lupa teman-teman baca doa Ghufranaka. Iya. Ketika kaki kanan dilangkahkan keluar dan kaki kiri disempurnakan, keluar juga baca Ghufranaka. Bergegas Amira mengambil mukenanya dan dia menuju ke masjid di mana adzan dikumandangkan. Adik-adik sahabat di rumah tadi pagi sudah salat subuh bukan? Iya. Kak Selain beri jempol. Aku juga. Sahabat ceria berbagi, Amira dengan tertatih-tatih menuju ke masjid terdekat. Gelap sekali dunia ini. Amira tidak putus asa. Dalam sepanjang perjalanan dia beristighfar, senantiasa mengingat, benar sekali mengingat Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Adik-adik, sahabat ceria berbagi, ada satu anak yang tidak suka dengan keberadaan Amira. Dia bernama Cuprus. Cuprus itu siapa, Kak? Cuprus itu adalah dia anak jahil. Jangan seperti itu. Ya kawan, jangan seperti Cuprus ya. Sukanya menggoda jahil lagi. Nah, Cuprus menghalangi langkah Amira. Akhirnya Amira terjatuh, teman-teman. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini kenapa tiba-tiba di jalan yang biasa aku lalui tidak ada apa-apanya begini? Ini ada batu. Ya sudahlah. Sambil meraba-raba, diambilnya batu itu dan disingkirkan. Dia tidak berpikiran itu perbuatan siapa. Mungkin dia mengintrospeksi diri bahwa dia kurang berhati-hati atau mungkin belum hafal. Sambil terus beristighfar, Amira sampailah ke masjid. Aku gagal lagi. Aku akan sembunyikan sandalnya supaya nanti dia pulangnya kesiangan. Anak jahil itu, teman-teman, adik-adik, tidak mau menyerah. Dia ingin menyakiti Amira dan Amira. Komat berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alal falah, Qad qamatis salah, Qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Aku sudah mau terlambat. Alhamdulillah, aku bisa sampai ke masjid. Sambil meraba-raba, ternyata Amira ketinggalan satu rakaat. Enggak apa-apa, aku sudah ketinggalan. Aku takbir saja. Allahu Akbar. Mengikuti imam, mendengarkan bacaan dan lantunan yang indah, Amira sempat meneteskan air mata di dalam sholatnya. Ketinggalan satu rakaat,
tentu harus disempurnakan dengan satu rakaat yang lain. Iya. Ketika Amirah sudah salam, banyak jamaah yang kembali kepada aktivitasnya. Amirah berzikir setelah sholat subuh itu. Di pojokan ada suara bapak-bapak membaca dengan indah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Bacaan itu terdengar merdu di telinga Amirah. Amirah menahan dari berdirinya. Terus saja dia berzikir sambil mendengarkan. Bacaan Bapak itu indah sekali. Aku ingin bisa membaca Al-Quran, tapi bagaimana mungkin? Karena mataku kan buta. Ya Allah, berikanlah aku keterangan dalam melihat dunia, atau setidaknya datangkanlah Al-Quran yang bisa aku baca. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba-Mu ini. Doa itu, sahabat ceria berbagi, didengar oleh bapak yang membaca Al-Quran tersebut. Shadaqallahu azim. Lalu bapak itu melangkah mendekati Amirah. Assalamualaikum wahai gadis manis. Waalaikumsalam. Apakah Bapak yang membaca Al-Quran tadi? Iya gadis manis, aku mendengar doamu. Apa yang hendak engkau inginkan dalam doamu itu, wahai gadis yang manis? Bapak, aku memang hafal beberapa suratan pendek untuk mendukung sholatku ketika sholat sendirian. Tapi aku juga ingin bisa membaca Al-Quran. Adakah Al-Quran yang bisa aku baca sebagai orang yang buta, wahai Bapak? Oh, siapa namamu wahai gadis solihah? Namaku Amirah, Bapak. Aku anak Ibu Siti. Ayahku sudah tidak ada. Amirah, kamu jangan patah semangat, nak. Ya Amirah. Kamu nanti dulu. Ada Al-Quran Braille yang bisa kamu pelajari nantinya sehingga kamu bisa membaca Al-Quran. Benarkah itu, Bapak? Bapak siapa namanya? Kenalkan, Bapak adalah Ahmad. Bapak salah satu pendatang yang tinggal di sebelah rumah kecil mungil itu. Kebetulan sekali, Bapak. Itu adalah rumahku. Kapan-kapan bolehkah aku bersilaturahim, Bapak? Oh, boleh sekali, nak. Amirah, Bapak dengan senang sekali. Bapak akan ajarkan kamu bagaimana kamu nanti bisa membaca Al-Quran Braille. Alhamdulillah, ya Allah, kamu kabulkan dengan segera harapan hamba-Mu ini. Ya Allah, semoga Engkau berikan rahmat dan hidayah kepada Bapak Ahmad yang telah menjadi perantara berjumpanya aku dengan Al-Quran Braille. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkanlah doa hamba. Amirah, tidak perlu seperti itu. Bapak terima kasih sekali. Amirah mau belajar membaca Al-Quran Braille huruf demi huruf sehingga nanti Amirah bisa membaca Al-Quran. Mari Amirah, aku bantu untuk pulang bersama. Terima kasih, Bapak. Nanti aku ke rumah Bapak ya. Baiklah Amirah, ayo mari Bapak bantu. Sahabat ceria berbagi, akhirnya Amirah datang ke rumah Bapak Ahmad. Di sana sudah disediakan jamuan yang nikmat, mantap dan penuh gizi, dan tidak lupa Pak Ahmad memberikan satu Al-Quran Braille kepada Amirah.
Nah, sahabat ceria berbagi, inilah cerita yang bisa Kak Slem sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita akan berbincang-bincang sesaat kepada teman kita. Aku jangan ngobrol ya? Iya dong. Bagaimana cerita tadi? Kawan-kawan, ceritanya asik. Aku sendiri sampai bersedih. Kenapa orang yang buta seperti Amira itu justru bersemangat sekali di dalam beribadah kepada Allah. Sementara temannya si Cuprus, kalau aku ada di sampingnya Amira tuh, sudah aku Diapakan? aku maafkan. Iya, teman-teman, kalau ada orang menjahili kita, ada orang yang berbuat tidak baik dengan kita, jangan dibalas dengan ketidakbaikan, tapi maafkan dan doakan. Semoga hidayah Allah datang kepadanya. Sebagaimana janji Kak Slem bahwasanya ada tugas yang akan dibawakan oleh Nyomet, yaitu sebuah senandung. Oke teman-teman, aku akan nyanyi tentang tadi kan Amira salat ya, aku akan bercerita dengan salat. Oke, lagunya apa Nyomet? Salat. Iya, ciptaannya siapa? Kak Slem. Aku nggak bisa menciptakan, aku hanya bisa membuat lirik saja. Oke. Yuk, Nyomet, 1, 2, 3, ambil nafas. Ambil nafasnya nggak begitu, yang halus. Gitu, kalau itu namanya ngorok. Oke. Maafkan. Yuk, 1, 2, 3. Kawan-kawan, dengarlah suara azan, segera hentikan kerainan. Lekaslah engkau berwudu, kenakan kakam salatmu. Kita tegakkan perintah Allah dulu. Allah, 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 Allahu Akbar. Hanya Allah yang Maha Besar. Allah, 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 Allahu Akbar. Hanya Allah lah yang Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah. Menegakkan salat menuju kemenangan. Menegakkan salat menuju kemenangan. Alhamdulillah, dengan berakhirnya suara Nyomet dalam bersenandung, Ya kok, gimana? kita akan berpisah. Tapi ingat, senantiasa berbakti kepada orang tua, baca Al-Quran, dan sekali-kali jangan tinggalkan sholat. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.